Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas tentang instrumen guru. Ya, di sini ada produk yang coba saya bahas adalah tentang perangkat ajar atau fitur perangkat ajar. Kita mulai saja. Kita pilih fitur perangkat ajar pada aplikasi platform Mengajar Merdeka. Ya. Kemudian yang diinformasikan di sini adalah ya untuk perangkat ajar ini yaitu pemilihan mata pelajaran, kemudian pemilihan fase ya. Secara default di sini akan dimunculkan mata pelajaran yang sudah kita isikan pada profil akun seperti itu. Begitu pula dengan fasenya ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa memilih misalkan ya. Kita memilih untuk mata pelajaran yang lainnya yang sudah ada di aplikasi ini ya, yang sudah dirilis seperti itu. Misalkan matematika. Kita pilih matematika, kemudian kita pilih terapkan. Nah, di sini akan muncul ya perangkat ajarnya. Ada modulnya dan ada buku. Kemudian untuk fasenya di sini. Misalkan kita ganti di sini fasenya. Ini fasenya misalkan fase A ya, kelas 1 dan 2 berarti sini SD ya. Sini fase A. Kemudian kita terapkan. Oke. Kemudian di bawahnya ada perangkat ajar yang muncul, ada modul dan ada buku ya. Jadi paket lengkap dari perangkat ajar di sini ada modul ajar atau RPP dan ada buku. Buku ada dua ya, ada buku murid dan buku guru seperti itu. Tinggal kita lihat saja di sini. Nah, ini ada buku guru ya, kemudian ada buku murid. Nah, di sini pada perangkat ajar di sini akan diinformasikan juga ya. Misalkan di sini modul ajar atau RPP dengan judul membandingkan bilangan ya. Kemudian diinformasikan juga kelasnya di sini, kelas 1 ya. Nah, di sini ada kelas 1 ya. Kemudian nah, jadi kan karena kita memilih fasenya adalah fase 1 dan 2, maka di sini akan dimunculkan seperti itu. Kelas 1, kelas 1 semua ya. Nah, ini ada kelas 2 seperti itu. Kemudian kita lihat ya, di sebelahnya ada like ya di sini dan juga ada unduh. Jadi artinya di sini adalah modul ajar ini ya, ini sudah diunduh sebanyak 749. Begitu pula dengan yang di bawahnya buku murid di sini, dan di sini ada anak panah ke bawah artinya unduh ya. Nah, di mana di sini tertera angka unduhan ini yang paling banyak ya, maka itu adalah yang recommended. Artinya banyak dipakai seperti itu. Untuk perangkat ajar, baik modul maupun buku, baik buku murid maupun buku guru, seperti itu. Untuk filter ini untuk lebih spesifik seperti itu dalam pencarian. Kemudian pembahasan yang kedua adalah mengunduh buku teks. Sini, ini ada buku ya seperti itu. Kemudian mengunduh buku teks dan mengunduh modul ajar. Nah, di sini sudah lengkap paketnya, ada modul ajar, ada buku murid, ada buku guru seperti itu. Sekarang di sini untuk mengunduh buku, dan mengunduh modul, di sini apa bedanya ya? Jadi jika unduh buku ini langsung unduh ya, tetapi untuk unduh modul ini ditampilkan previewnya terlebih dahulu, baru unduh. Sekarang kita buktikan. Untuk unduh buku dulu, buku murid sini. Nah, di sini akan diinformasikan di sini judul bukunya, kemudian ya, mata pelajarannya dan fasenya di sini. Kelas 1 SD fase A. Sudah diunduh sebanyak 613. Nah, di sini ada tanda panah ke bawah. Nah, di sini kita unduh nanti. Nah, sekarang bagaimana? Di sini ada unduh
dan juga ada bagikan. Apa bedanya antara unduh buku dan bagikan? Artinya begini, kalau kita melakukan unduh buku, di sini file atau datanya akan terunduh, ya, atau kita terdownload dan disimpan dalam storage, ya, atau memori di internal di handphone kita atau smartphone kita, seperti itu. Sedangkan kalau kita membagikan di sini akan dikirimkan, ya, hanya berupa tautan, ya, seperti itu. Nah, jika kita unduh buku kemudian filenya atau file atau datanya ini kita share, ya, secara otomatis jika kita share ke murid kita, ya, secara otomatis di sini akan dapat terbaca oleh murid kita atau siswa kita. Dengan catatan pada smartphone-nya sudah terdapat aplikasi pembaca file ini. Ya, salah satunya adalah Adobe, seperti itu. Ya. Kemudian atau juga, ya, sudah terinstall aplikasi pembaca lainnya seperti WPS Office, seperti itu. Ya, jadi dapat membaca PDF, seperti itu. Berbeda dengan bagikan. Kalau bagikan di sini dia hanya mengirimkan tautannya saja. Jika dibuka, ya, untuk siswa kita atau murid kita, dia tidak bisa terbuka. Kenapa? Karena tautan ini hanya dapat dibuka, ya, jika aplikasi platform mengajar Merdeka Mengajar ini aktif, seperti itu. Sedangkan murid kita atau siswa kita tidak mempunyai aplikasi ini, sehingga percuma kalau kita membagikan tautannya. Jadi harus melakukan proses unduh buku dulu. Sekarang kita melakukan unduh buku. Klik unduh buku, kemudian lanjutkan. Nah, ini sudah terunduh, ya. Bagaimana melihatnya, ya? Kita bisa melihatnya juga lewat sini. Kita coba tutup di sini, ya. Ya, kemudian kita bisa melihatnya di sini, pengelolaan file. Ya, pengelolaan file, kemudian pilih dokumen. Nah, inilah hasilnya yang tadi kita unduh. Nah, sekarang kita lihat nama filenya ini tidak sesuai dengan judulnya. Inilah adanya bug, ya. Jadi antara judul buku yang kita unduh, hasil unduhannya tidak sesuai dengan judul bukunya, ya. Ini masih ada bugnya di sini, ya, seperti itu. Jadi jika kita akan mengirimkan atau men-share, ya, buku ini ke murid kita atau siswa kita, maka sebaiknya harus di rename terlebih dahulu, baru kita share atau kita kirim atau kita bagikan, seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti itu. Nah, coba kita bagikan di sini. Nah, untuk bagikannya di sini bisa WhatsApp, nah, atau jejaring sosial, ya. Tapi dengan catatan aplikasi platform mengajar Merdeka Mengajarnya harus aktif, seperti itu. Kemudian kita kembali lagi. Oke, kita back. Nah, itu tentang buku, ya, baik buku murid maupun buku guru sama seperti itu. Sekarang kita coba unduh modul ajar, ya. Kita pilih modul ajar. Nah, di sini. Jadi tidak ditampilkan langsung, ya, unduhannya, tetapi ditampilkan di sini, yaitu previewnya terlebih dahulu, ya. Di sini ada mata pelajarannya, fasenya, topiknya, durasinya, ya, ini lebih lengkap, ya, di sini. Nah, di sini diunduh 749 kali atau 749 kali. Nah, di sini ada fitur tandai, ya, fitur tandai. Nah, apa sih fitur tandai di sini? Artinya
kita memberikan marking pada modul ini untuk disimpan menjadi bahan referensi kita untuk memudahkan pencarian di bahan referensi. Seperti itu. Ini untuk fungsi dari tandai. Selanjutnya dibagikan di sini. Nah, ini sama dibagikan juga ya, seperti itu. Jadi kalau dibagikan ya, intinya hanya tautannya saja. Jika siswa kita atau murid kita diberikan tautan, maka percuma ya, tidak bisa membukanya karena harus aktif, harus login dulu ke akun, harus login dulu ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Seperti itu. Jadi setelah previewnya ditampilkan, baru kita tarik ke bawah ya. Dan di sini proses unduh pada modul ajar. Kita klik unduh. Oke, ini downloading. Nah, ini dia sudah unduh. Kemudian bagaimana untuk melihatnya? Ya, seperti tadi. Oke, untuk pembahasan tentang mengelola folder pada perangkat ajar ada dua. Yang pertama adalah di sini lewat beranda, yaitu ada fitur kelas. Caranya kita buat folder dulu, ya seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah ya kita masuk kita masuk ke perangkat ajar dulu, ya. Baru kemudian kita buka. Contoh misalkan buka modul ajar, ya. Baru kita tandai sini, ya. Nah kita tandai, baru terakhirnya kita buat folder baru seperti itu. Jadi belakangan buat foldernya seperti itu. Oke. Nah kalau sudah ditandai, ya. Contoh misalkan di sini, ini ada modulnya. Kemudian yang sebelahnya ada fitur tersimpan. Di sini kita klik, kemudian kita buka di sini semua modul ditandai. Akan muncul di sini yang sudah ditandai ini, ya, untuk referensi kita ya, seperti itu. Nah, kemudian ada di sini ada opsi. Opsi ini fungsinya apa? Opsi ini fungsinya adalah ya bisa ditambahkan ke folder lain atau hapus modul. Jadi kalau kita mau hapus modul, kita klik hapus modul sini, kemudian hapus seperti itu. Kemudian lanjut seperti itu. Ya, begitu pula dengan mengurutkan di sini. Nah, kita mengurutkan dari A ke Z misalkan, atau kebalikannya misalkan dari Z ke A. Kita lihat perbedaannya. Nah, jadi di sini dari huruf depan judulnya, ya. Kalau dari kita urutkan dari A ke Z, ya di sini. Nah, ini dari B ke M seperti itu. Begitu pula dengan filter sini, untuk memfilter, ya. Untuk lebih mengerucut kita pilih filter seperti itu untuk menyeleksinya. Oke, seperti itu. Jadi itu tentang pembahasan perangkat ajar, ya. Perangkat ajar yaitu pembahasan dengan mencari perangkat ajar di sini, kemudian mengunduh buku teks, mengunduh modul ajar, kemudian menandai dan menambahkan modul. Tadi sudah menandai dan menambahkan modul ajar ke folder, ya. Kemudian mengelola folder. Oke, itu tentang perangkat ajar. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.